kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak, besok itu hari Tarwiyah dan hari Minggu, hari Ahad, hari Arafah. Sudah itu kita hari raya Kurban, hari Seninnya, hari raya Haji. Mudah-mudahan besok bisa berpuasa mulai dari hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, sunat muakkadah jadi hari Arafah. Dan sebentar kita puasa. Ini kalau ada kita. Ya. Sebentar kita puasa, waktu kita mau menunaikan ibadah sholat Id. Sudah subuh itu jangan makan minum, jangan ngopi dulu. Pak ya, berniat sebentar. Kemudian ya kita sudah itu berbuka setelah pulang dari lapangan atau pulang dari sholat Id di masjid atau di mushola. Bapak saudara-saudara yang saya muliakan, ada beberapa hal yang sekarang ini lagi hangat tentang permasalahan kurban. Yang pertama, mungkin tidak benar, Pak. Bagi orang yang berkurban tidak boleh motong kuku dari tanggal 1 sampai penyembelihan hewan kurbannya, tidak motong kuku dan tidak motong rambut. Ya, permasalahan ini. Yang kedua, nanti permasalahan dalam fikihnya, Pak, saya berkurban atas nama orang tua, bagaimana Pak? Ya, kedua, yang ketiga, ya, pertanyaan, saya ini belum akikah. Orang tua saya belum akikahkan waktu bayi, waktu lahir. Sekarang ini dekat kurban. Mana yang lebih afdal? Itu 3. Yang keempat, Pak, di kampung saya orang kurban itu kulitnya dijual, Pak. Bagaimana hukum yang sebenarnya? Ya. Nah, malam ini kita beritahukan, kita kaji, bapak-bapak. Tetapi mohon maaf kalau memang ada perbedaan di antara kita, karena fikih ini ya siap menerima berbeda. Karena saya juga tidak menguatkan juga mau menyampaikan ini harus benar pada begini. Ya, ini namanya fikih ya, seperti itu. Tapi kita berusaha untuk mendekati yang benar, ya, berusaha. Nah, yang pertama Bapak, ya, tidak boleh motong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban. Di dalam hadis riwayat jemaah, kalau semua riwayat hadis, ilal Bukhari, kecuali Bukhari. Jadi Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi beliau sendiri yang enggak. Yang lain meriwayatkan. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat, kata Nabi, hilal Dzulhijjah. Hilal maksudnya bulan baru dari bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhi, kemudian di antara kalian itu ada kemauan untuk memotong kurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat jemaah ilal Bukhari, kecuali Bukhari. Nah, Bapak, hukum ini telah menjadi fatwa dari ulama Saudi Arabia bahwa mereka menyepakati memotong kuku dan memotong rambut sampai orang yang berkurban ini sampai kurbannya dipotongkan itu, maka dia memotong kuku dan rambut itu haram hukumnya. Namun walaupun itu dikatakan haram, dia tidak ada dam dan tidak ada fidyah. Kalaupun terpotong kukunya, lain dengan orang ihram. Kalau orang ihram, ya, motong kuku, dia bayar dam, fakir miskin diberi makan. Tapi pendapat para ulama ini tentang ini, kalaupun dia mau berkorban ini
motong kuku sampai dari tanggal 1 sampai pemotongan hewan kurbannya dia terpotong hingga rambut dan kukunya haram menurut pendapat mereka, ya. Namun mereka yang memotong ini disuruh bertaubat dan istighfar saja. Tuh. Kemudian Bapak yang saya hormati, tetapi pendapat mereka ini masih bisa terbantahkan. Kenapa? Karena hadis ini yang tidak menerima Bukhari. Jadi ada sandaran Pak. Bukhari kenapa nggak menerima hadis ini Pak? Dan tidak mau mencatatkan, bukan tidak tahu dia ada hadis ini. Dia tidak memasukkan hadis ini dalam riwayatnya. Ternyata Imam Bukhari ini dari semua riwayat hadis Pak. Ini pendekar hadis beliau ini. Jadi suhunya. Nah anak muridnya Muslim, Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari ini sangat selektif betul kalau memilih hadis. Itu Imam Bukhari. Jadi beliau tidak memasukkan hadis ini. Menurut beliau, berarti hadis ini ada hal yang dalam pengetahuan beliau tidak menjadi kriteria untuk dimasukkan. Maka pendapat Imam Malik tentang ini, kalau dikatakan haram memotong kuku, Imam Malik katakan tidak sama sekali, tidak ada hukumnya sama sekali. Mau motong kuku oke, motong rambut oke, bagi orang yang berkurban. Tapi Asy-Syafi'i mengatakan di dalam pendapatnya dengan para murid-muridnya, ini makruh untuk memotong kuku. Jadi ada 3, haram, makruh, ya boleh. Jadi dari ini aja ada 3 dari keterangan ini. Nah kemudian kalaulah bapak-bapak ini dipermasalahkan, kan orang kurban ini kan satu keluarga, ya. Macam bapak ada anak 2, istri 1. Nah ini satu dulu nih, ya, satu keluarga. Boleh sudah 1 kambing, boleh juga dengan 1 sapi, ya. Minimalnya satu orang 1 kambing. Tapi kalau mau maksimal Pak, terhitung orang kurban itu. Loh kok bisa begitu? Ada Pak orang kurban 500 sapi, dia kurban, apa ditolak? Enggak kan? Maksimalnya enggak terbatas kurban itu. Tapi ukuran dalam hadis Nabi memang 1 sapi untuk ukuran minimal 7 orang, pakai minimal. Tapi kalau kurban enggak pakai minimal, kalau enggak pakai maksimal, artinya enggak pakai batasan kalau maksimalnya. Misalnya bapak mampu tahun ini 10 saya semua, maka karena duitnya banyak. Duitnya triliunan, 5M. Enggak. Misalnya kan seperti itu. Enggak jadi masalah. Nah, permasalahannya begini. Kalau seseorang itu dengan keterangan ini, ya, dia mau potong kuku, apakah hanya sebatas kepala keluarganya saja? Karena ini keluarga, anaknya yang kecil bagaimana? Istrinya bagaimana? Apakah mereka menahan memotong kuku juga? Kan seperti itu. Itu pun jadi perdebatan. Ya. Namun Bapak yang saya hormati, berdasarkan keterangan ini, kalau saya menerimanya, kalau kita menerimanya, ya bebas Pak, mau yang pakai hadis ini diterima atau tidak, ya terserah Bapak-bapak. Kalau bagi saya itu tidak masalah. Yang masalah itu begini, Bapak berduit tahun ini, bulan ini, tapi tidak keluarkan kurban, ini masalah Pak. Ini yang masalah. Ini aku nggak berkorban kalau ada duit. Nah itu, ya. Itu permasalahan. Dan permasalahan juga, ada orang mengatakan kurban itu cukup seumur hidup sekali. Tidak. Kalau tiap tahun, kan kalau kita baca ayatnya itu kan sudah jelas tuh, inna a'tayna kal kautsar. Apal kita kan ayat ini kan tiap sholat kan inna a'tayna terus. Nah kata malaikat Allah dalam sholat kita, pasti inna lagi. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak. Sholli, maka sholatlah kalian. Itu buktikan syukur kita wadha dan kurbanlah. Jadi kalau tiap tahun itu nikmat itu nggak putus, ya tiap tahun pula kita. Kata Nabi, Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal.
min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya kan gitu. Ini dariku ya Allah, kuserahkan untukmu, maka terimalah dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Bahkan di dalam hadis yang lain, dari umatku yang tidak mampu berkorban. Ya. Jadi kita ini kalau memang nggak mampu benar, payah betul, ya itu Nabi sudah mewakilkan. Asal kita menjadi pengikut Rasul. Nah kita ini kadang-kadang mohon maaf ngaku sholawat kepada Nabi tapi tidak sholat Jumat. Agak bingung juga ini. Di sholawatnya kencang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kencang. Tapi tidak sholat, Pak, tidak sholat. Nah ini bahaya juga jawab. Ya. Jadi pengikut Rasul itu kan, ya, pengikut tuhibbun Allah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah itu ikuti aku kata Rasul. Ya, kan begitu. Nah kemudian Bapak yang saya hormati, pendapat ulama hadis ini pun secara khusus Abu Dawud mengatakan begini. Ya dalam riwayat man kana lahu zibhun yasbahuhu fa iza ukhilla hilal dzulhijjah fala yakhudhuzanna min sya'rihi wala min asbarihi syai'an hatta yudhi. Rawahu Abu Dawud. Ya, maka siapa yang mau berkurban, menyembelih kurbannya, maka pada waktu saat masih hilal di bulan Dzulhijjah, hendaknya dia ya tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi Abu Dawud sepakat dengan pendapat para ulama hadis yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak yang saya hormati, kajian kita yang selanjutnya. Ini juga nanti kita bisa bertanya jawab tentang ini. Bagaimana Pak orang tua yang almarhum saya korbankan? Kan begitu. Memang Bapak-bapak, tidak ada satu riwayat hadis Nabi memotong korban mengatasnamakan orang yang telah wafat. Memang tidak ada. Tidak ada sama sekali hadisnya. Mau yang dohib, mau yang lemah, mau yang kuat, tidak ada. Tidak ada sama sekali itu. Tetapi apakah salah orang-orang yang memotongkan kurban atas nama orang tuanya? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, tatkala seorang anak ada perintah membadalkan dan boleh membadalkan haji orang tua, kemudian tatkala dia bertanya kepada Nabi, kata Ibnu Taimiyah, bolehkah aku bersedekah atas nama orang tuaku? Nabi menyuruh sedekahlah. Kenapa tidak kurban? Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah berkias kepada satu badal, dua sedekah atas nama orang tua. Nah kurban itu kan pada dasarnya Pak, sedekah yang telah ditentukan harinya, kan begitu. Wa yazkuru Allah fi ayyamin ma'lumat. Menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Surah Al-Hajj. Jadi Bapak yang saya hormati, kemudian bagi orang awam, pendapat para ulama, ya terkadang dia kalau memang ini kurban itu orang tua yang sudah wafat, mungkin kurang hati kurang puas kalau tidak dituliskan nama bapaknya atau disebutkan almarhumnya. Namun Bapak-bapak yang saya hormati, kenapa ada pendapat Imam Ahmad, sembelih aja Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni. Memang sebaiknya kita ya itu diriku. Ya, kita sendiri yang memotongnya, itu sunnahnya Pak. Ya, kalau tidak kita memotongnya, katakan orang-orang yang lain yang pandai memotongnya, kita sudah berwakil kepada dia. Kalau kita menyaksikan pemotongan hewan kurban itu, ya kita berdoa aja, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Terimalah kurbanku ya Allah dan dari keluargaku. Nah keluarga itu kan ada yang hidup, kata Imam Ahmad, ada yang sudah wafat. Lihat kan aja itu orang yang wafat, apalagi itu orang tua, tidak ada masalah. Jadi Bapak tidak juga salah orang yang mau kurban atas nama orang tua yang sudah wafat, walaupun tidak ada riwayat hadis yang secara secara langsung menyebutkan orang yang sudah wafat dikorbankan. Memang tidak ada. Tapi
tapi tidak salah. Tidak salah. Apa artinya? Ini kan perlakuan orang hidup, anak kepada orang tua. Waladul sholihun yaqula. Jadi anak yang soleh itu tidak mesti harus doanya saja, tapi semua perkara baik yang dilakukan anak itu kan jasa baik orang tuanya atau pendidikan orang tuanya. Orang tua tak mendapatkan bagian dari itu. Jadi kalau di masjid ini ada orang berkorban di atas nama almarhum, ya udah terima aja Bapak. Kalau bapak-bapak nggak mau nerimanya, oh tempat saya potong. Ya. Misalnya, kalau itu jadi perdebatan, jangan dijadikan perdebatan, tapi mau atau tidaknya dia pada saat itu keluarga mau berkorban. Satu. Jadi dua yang kita kaji. Yang ketiga, akikah. Tidak ada juga dalil yang melarang seorang berkorban sedangkan orang ini belum berakikah. Nggak ada. Jadi apa artinya? Kalaupun ada pendapat entah ulama, ya entah para mubalik, ustaz katakanlah, mungkin itu pendapat pribadinya dan kajiannya sendiri. Tapi tak ada dalil Pak tentang itu bahwa dilarang. Tapi Imam Ahmad mengatakan kalau ditanya, Pak Imam, seorang bertanya kepada dia, saya mengorbankan anakku ini mau korban, tapi dia dulu belum akikah. Kira-kira diterima nggak korbannya dan cukupkah akikahnya? Itu orang ini bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, aku tak tahu. Dia tidak bisa menjawab, aku tak tahu. Tetapi tabi'in pernah melakukan demikian. Mudah-mudahan aku doakan, kata Imam Ahmad, korbannya itu mencukupi akikahnya. Jadi Imam Ahmad tak nyalakan orang ini, juga tidak membenarkan, dia justru mendoakan, Pak. Mudah-mudahan kurban anakku ini mencukupi akikahnya. Saya sudah dapat juga dari Imam Ahmad itu. Kan yang pendapatnya paling mudah, ya udah dulu kita belum akikah, ada mau sekarang kurban, udah itu ya Allah itu kurbanku itu akikahku. Kenapa tidak? Jadi artinya mudah betul, Pak. Kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu tidak menghendaki kita ini susah. Allah itu menghendaki kita ini mudah dalam agama ini. Namun tinjau mudah kayak itu adalah apalagi haram. Misal Pak, masjid itu asik, kalau mudah dan mudah lemah, itu pasti itu boleh masuk. Ya, misal mudah dibaguskan, pengajian sudah dijumakan, masih juga inilah misalnya. Misal ya. Masih itulah misalnya kan. Lain-lain perkaranya kan seperti itu. Jadi yang mudah saja Pak, belum tentu. Mana sholat yang paling mudah? Lima ayat paling mudah sholat apa? Maghrib. Maghrib itu kan paling mudah. Ayat itu paling lewat, tidak usah pasti balik ayat. Ayat itu balik, tak usah dicari, pasti balik lewat saya. Maghrib dulu. Ayatnya tahu dia, maghrib dia, balik kemana? Tapi kalau kita maghrib itu tidak datang ke masjid, tidak sholat maghrib, itu paling parah betul ya orang. Mohon maaf. Tidak aku tidak nyamper dengan aja. Tinggal berpikir baik kan gitu. Ayat itu balik loh. Jadi Bapak saudara-saudara yang saya muliakan, jadi tetaplah berakikah, tetaplah berkorban. Ya tidak ada halangan untuk orang terhalang berkorban karena dia tidak berakikah dulu. Namun tatkala misalnya, karena tadi juga ada yang bertanya, Pak, saya sudah korban ini, udah nanti sudah korban ini kalau ada 2 bulan 3 bulan begitu, aku mau akikah. Kira-kira boleh kalau sedekah lagi, kenapa nggak boleh? Kalau sedekah kambing itu, apalagi kau masak, kau korban udah kau masak, ya. Akikah kau masak, lebih hebat lagi kau, hebatnya lagi kau mengundang aku juga. Kita ceramah akikah, gitu bilang, ya, kajian akikah. Ya. Jadi nggak masalah, jangan dibuat
dibuat sulit bilang. Mana menurutmu? Semakin kau banyak berkorban untuk jalan Allah ini luar biasa. Nah ini. Nah kemudian yang keempat, kajian kita yang terakhir, ya ini awal pembicaraan kita di dalam kajian kita. Kulit menjual bagian yang ada di dalam hewan kurban. Pada dasarnya tidak pernah ada hak untuk menjual kulit. Ya. Tidak ada dasarnya untuk menjual kepala. Saya agak kaget Pak, ada pengajian saya, nggak tahu bahwa dua yang mereka jual di hewan kurban itu, satu kepalanya, dua kulitnya. Saya katakan jangan. Kalau kulit mungkin masih banyak perdebatan orang tentang itu ya. Tapi saya katakan bolehlah ya. Kalaupun mengikuti kita bahwa kulit itu pada dasarnya hukumnya itu udah jelas, nggak boleh sama sekali, Ya. Namun kalau kulit itu dijual juga, usahakan uangnya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Uang kulit, jangan beli rokok Pak. Untuk biaya misalnya pemotong segala macam, kau beli ke Pak pada kulitnya. Udah ada sisa orang beli ke rokok nih, tidak boleh. Jangan beli rokok. Masih ada. Nasi manfaat. Masih ingat ya cerita rokok? Mohon maaf ya. Ya. Betul cuma begitu. Jangan beli rokok. Ya itu nggak manfaat, carilah manfaat. Ya. Nah sedekah kan kawan, andai kata saya ditanya Pak, ini yang ngerjakan ini kan ada bagian fakir miskin juga Pak yang bekerja ini. Dia sama juga Pak, dia buruh. Boleh bilang nggak apa-apa. Di samping dia punya daging, kita kasihkan duit dari duit itu tadi. Kalaupun mau dijual dan sepakat nggak harus dijual, misalnya kesepakatan para panitia katakanlah seperti itu. Tapi saya katakan kalau bagus begini, yang paling bagus. Kita kan mengambil Pak menyelamatkan kan korban ini amanah kan? Korban ini amanah. Nah, yakin saya Pak, di Indonesia ini kan banyak berbagai pekerjaan. Tatkala kita potong tuh daging sapi kita kuliti. Yakin betul saya di sekitar kitanya ada yang namanya tukang kikil. Betul lah tukang kikil. Ada 2-3 orang tukang kikil tadi. Kita panggil tukang kikil itu. Ya. Kita lihat, hidup dia banyak tukang kikil ini. Tunjuk gelap boleh tadi. Mak, sini. Dek, sini. Mok, sini. Ini kulit sapi ibu dari masjid. Sedekah orang berdoa. Usahakanlah dari ini. Nanti diusahakannya Pak, jadilah kikil Pak. Dibawanya ke pasar. Hiduplah ekonomi dia. Lebih manfaat ngasih dia. Atau orang Padang tuh ada perjangit tidak? Kerupuk jengek. Kerupuk jangit. Apa ada? Ya. Mantap. Ada Pak yang berusaha itu. Dia usaha itu. Kita lihat kehidupannya. Ya. Pertanyaannya, Pak, gimana kalau pengusaha itu memang dia udah kaya memang banyak dari kerupuk jangit itu dan udah dia suruh korban malah Pak. Ya, dia suruh korban. Ya. Kulitnya boleh dijual kepada dia, hasilnya tadi dibagikan kepada fakir miskin. Itu ya, kan dalam surat Al-Hajj ayat 36, Al-Hajj ayat 28 itu kan faqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Ya. Faqulu minha fa'atimul qani'a wal mu'tad. Ya. Kasih makanlah sebagiannya bagi kamu orang yang berkorban dari itu dan berilah kepada fakir, orang yang fakir. Kemudian berilah, makanlah sebagiannya dalam surat Al-Hajj 36 itu, maka berilah kepada orang fakir, orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Nah di Indonesia itu banyak yang minta, banyak yang tidak minta. Yang minta semua. Nah, jadi siap-siap nanti kalau kurban nanti ada banyak yang minta. Wajar Pak dia minta miskin.
Ya. Tapi kalau bapak-bapak mobil 2 bintang juga ada tahu saya. Ya. Saya rasa nggak ada yang begitu. Yang mobil 2, mobil 3 itu pasti dia kurban. Pasti dia kurban, insya Allah. Ya. Kurban ini syiar dan syiar agamanya sya'airullah. Ya. Jadi itu bapak yang saya hormati, ya mudah-mudahan ya sedikit yang ini kan saya rangkum dari berbagai pertanyaan yang ada di tengah masyarakat yang perlu dicarikan jawabannya. Nah itu yang kita jelaskan pada malam hari ini, ya mudah-mudahan kita bisa tiba hari hanya selamat dengan hewan kurban itu sendiri. Kata Siti Aisyah, nanti orang kurban itu di hari kiamat dia membawa saksi kurbannya itu, ya, membawa saksi kurbannya itu. Dia jadi saksi kurban. Ya, sebenarnya yang jadi saksi itu bukan kurban saja kan. Duduk kita di masjid ini juga menjadi saksinya, ya kan? Surat apa itu? Surat Yasin ayat 12. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Gitu ya. Pada hari namun kamu terkunci, tangan dan kaki menjadi saksi. Ya. Kemudian dalam surah Yasin ayat 12 terdapat begini. Lupa saya. Yasin. Ustaz manusia juga. Al-Quran Hakim. Kalau minal Musa, ala syaratil mustaqim. Surat Al-An'am. Wa suratul mustaqim. Tanzilal azizil hakim. Tunzilal qawman munzilal apapun Al-Quran. Saya lupa Pak. Ya udah. Ya selain 12 apa? Ingat nggak? Angkal itu. Ayat 12 Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya memang harus tenang-tenang tempat datangnya kayak Inna nahnu nuhyil, sungguh kami kata Allah, nuhyil mauta, menghidupkan orang yang telah mati. Ya, nuhyil mauta. Wa naktubu ma, dan kami mencatatkan apa qaddamu wa atharahum. Jadi bekas-bekas mereka. Mudah-mudahan semua ibadah kita ini menjadi bekas kita di hadapan Allah dan itu menjadi saksi kita, termasuk korban kita. Ya. Termasuk orang kalau ada korban kemudian ngambil kaki dia, ada bekasnya juga. Ada bekasnya juga. Kan ada kadang-kadang ribut, mana kakinya tadi empat ibu. Kumpulkan dulu tuh kaki. Kumpulkan dulu tuh buntut. Ada 5 sapi 5 buntut. 5 sapi berarti 20 kaki. Bagi mau minta baru ngomong, Pak panitia tolong aku minta sikok kaki. Betul? Untuk pelatih rendah-rendah. Mau minta kaki sekarang boleh, tak apa-apa. Ya. Tempat saya dulu nggak dibagikan. Rupanya tinggal sikok kaki Pak. Nak minta 3, saya katakan sini 3 sweet orang. Sweet set, nah dia yang benar. Menjawab dengan dia. Ikhlas Pak. Karena sudah sweet bilang. Ya. Tapi kalau sweet itu tidak boleh. Kalau sweet ini boleh. Ya kan karena diundi. Ya. Siapa yang dapat? Ya. Nah, nanti tahun depan, nggak ngadu dong. Kalau masih ada tempat yang kita korban. Ya kan korban ini sebenarnya Pak begini banyak. Maknanya itu kan. Kita kan bisa berbagi. Ya. Berbagi. Justru di syariat kurban ini banyak betul silaturahminya antar warga. Disuruh orang ngumpul, bertemu, takbir bersama, kan banyak betul. Ya. Syiar orang Islamnya luar biasa. Haji sudah syiar, sholat berjamaah itu ada hanya itu syiar di lapangan. Banyak betul syiar. Tiap hari juga syiar, tiap maghrib Allah Akbar.
Isa si ar lagi kita, sobo si ar lagi. Cuman kita yang nerimo si ar ini kadang-kadang ada dalam nerimo ada tidak. Yang banyak nerimo sakit si ar. Hayya ala salat, kesebut-sebut. Apa kata dia? Najulah kamu. Nah ini saja Bapak saudara-saudara yang saya hormati. Ya silakan kajian kita ini kita komentar. Ada dua waktu yang